Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Restianti dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2019 kelas A2. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Daripada penasaran, kita langsung saja simak pembahasannya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan juga efisien. Fungsi manajemen sendiri ada 4. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi pengarahan dan pengimplementasian, yang terakhir ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan merupakan proses yang menyangkut dalam upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Kemudian, fungsi pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut mengenai strategi dan juga taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan kemudian didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan juga tangguh. Selanjutnya ada fungsi pengarahan dan implementasi merupakan proses implementasi yang dilakukan agar dapat dijalankan oleh semua pihak dan memberikan motivasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kesadaran yang penuh dan juga produktivitas yang tinggi. Yang terakhir ada proses pengawasan dan juga pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengawasi bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ditargetkan. Lalu, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Tentunya ada perusahaan, tipe-tipe organisasi, tipe-tipe kegiatan, pasti membutuhkan manajemen. Dan mengapa manajemen dibutuhkan? Untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan, dan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Oke, kita langsung saja pada pembahasan mengenai apa sih manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan suatu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan, pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin sumber-sumber daya manusia, dan barang-barang dalam membantu proses pelaksanaan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan sekolah. Keuntungan dalam melaksanakan MBS yaitu kewenangan sekolah dalam memberikan pengaruh langsung terhadap peserta didik. Yang kedua, dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, agar efektif dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan MBS ini? Yang pertama yaitu kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peran orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peran profesionalisme dan manajerial. Yang kelima, pengembangan profesi. Dalam pengelolaan sekolah terdapat 8 standar pengelolaan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan. Nah, standar ini mencakup mengenai kriteria kualifikasi dalam kemampuan kelulusan yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Yang kedua yaitu standar isi, mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, seperti kurikulum, materi, RPP, dan juga silabus. Yang ketiga ada standar proses, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung.
yang dimana berkaitan erat juga dengan media pembelajaran dan model pembelajaran. Yang keempat, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik sendiri merupakan orang yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pembelajaran, seperti guru dan juga dosen. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti tata usaha atau TU, penjaga sekolah, dan juga operator sekolah. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Sarana yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti papan tulis, meja, kursi, spidol, buku, dan lain-lain. Sedangkan prasarana penunjang dalam keberhasilan proses pembelajaran seperti kelas, lab, lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam ada standar pengelolaan. Bagaimana cara kita dalam mengelola pembelajaran, mengelola pendidikan itu sendiri. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan hubungan keuangan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir, ada standar penilaian pendidikan berkaitan mengenai evaluasi pembelajaran, baik itu siswa, guru, maupun alat-alat yang dipakai dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dalam penerapan MBS di Indonesia yang pertama yaitu untuk memberi otonom yang lebih luas kepada sekolah dalam mengambil keputusan dan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan juga profesional. Yang keempat, membangun teamwork yang demokratis dan juga profesional. Karakteristik keberhasilan implementasi MBS. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, meningkatkan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga orang tua peserta didik. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBS yang pertama yaitu pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS yang masih belum benar. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen dari sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat dan juga orang tua terhadap pendidikan anak. Dan yang terakhir ada rendahnya komitmen dalam dukungan dana yang diberikan oleh masyarakat dan juga orang tua peserta didik terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Itulah pembahasan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.